apa kabarnya minggu ini? Pasti baik-baik aja kan? Hari ini kita balik lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebelum itu, kita salam Happy Teens dulu ya. My choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Sekarang kita akan masuk ke dalam pujiannya. Allah sanggup. Saya undang untuk bangkit berdiri. Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara
firman-Mu Tuhan, kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami akan naikkan kumilik-Mu.
kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaan, atas pimpinan dan perlindungannya khususnya untuk kita. Kita berkumpul kembali di ibadah online ini dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa hampir setengah tahun ini seluruh dunia dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran yang sangat berat akibat oleh ulahnya satu makhluk yang sangat kecil sekali, yang secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya, tetapi itu sangat berpengaruh di dalam tubuh manusia. Makhluk kecil ini, virus tepatnya ini, adalah penyakit yang sangat menular dan sekaligus sangat mematikan dalam waktu yang singkat. Begitu wabah merebak, seluruh dunia dicekam oleh ketakutan yang sangat dalam, tidak tahu berbuat apa-apa. Kepanikan melanda di sana sini, kita tahu. Informasi yang beredar juga banyak sekali, baik itu informasi yang benar maupun informasi yang kebanyakan tidak benar. Tapi kita berucap syukur bahwa hampir setengah tahun ini kita terus diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, akan membawa kita melewati masa-masa yang sulit ini. Di dalam kisah Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Bilangan, di mana saat itu Musa mengutus 12 pengintai dari 12 suku yang ada di dalam bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang secara pribadi Allah menjanjikan kepada Abraham untuk keturunannya agar dapat berdiam di tempat itu, beranak pinak, berkembang biak, bertambah banyak, dan menguasai tanah tersebut selama-lamanya. Dan Musa mengutus ke-12 pengintai itu untuk mengamat-amati situasi di dalam tanah Kanaan itu sebelum Musa membawa bangsa Israel itu masuk dan merebut tempat perjanjian itu. Dan kita tahu selama 40 hari kemudian ke-12 pengintai itu sudah menuntaskan misi daripada mereka, yaitu lihat dan mengamat-amati situasi di dalam sana. Singkat cerita, ke-12 orang ini pulang kembali menemui Musa dan bangsa Israel yang telah menunggunya dengan harap-harap cemas. Mereka berharap sesuatu yang baik yang dibawa mereka, ke-12 pengintai ini. Dan apa yang terjadi? Ke-12 pengintai ini balik kepada Musa dan mereka langsung berkata, ke-12-12-nya itu sepakat seia sekata bahwa tanah itu, tanah perjanjian yang Allah janjikan ke Abraham itu memang adalah tanah yang luar biasa subur, yang luar biasa bagus sekali. Di situ penuh dengan susu dan madu. Di situ prinsipnya sangat cocok sekali, sangat membadai sekali untuk ditempati bangsa Israel, dan bangsa Israel tidak akan kesusahan selama-lamanya. Ke-12 ini sangat sepakat akan hal tersebut. Tetapi di ujung-ujungnya mereka membawakan kabar yang buruk juga, bahwa memang betul bahwa di sana tanah yang subur, penuh susu dan madu, tapi di sana juga berdiam bangsa-bangsa yang kejam, yang gemar berperang, yang kota-kotanya dilindungi oleh benteng-benteng yang sangat tebal, yang sangat tinggi, yang mustahil untuk dapat dimasuki oleh bangsa Israel. Dan apa yang terjadi lagi? Kabar yang buruk makin ditambahkan lagi, bahwa bangsa yang berdiam di tanah Kanaan itu adalah bangsa raksasa, bangsa yang suka memakan manusia. Dan bangsa itu tidak mungkin untuk dilawan. Seketika itu juga bangsa Israel yang mendengar bahwa kabar yang buruk tersebut, padahal di awalnya sudah diberikan kabar baik, tanah itu subur, tapi seketika itu langsung hilang, lenyap daripada pikiran mereka. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah ketakutan, kecemasan yang mencekam di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka berpikir tidak mungkin ya kami dapat merebut tanah tersebut.
Tidak mungkin. Mereka sudah lupa. Iman mereka sudah pudar bahwa bagaimana Tuhan membebaskan mereka dengan cara yang ajaib daripada tanah Mesir, membawa mereka keluar dengan cara yang ajaib. Ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, Tuhan juga menyelamatkan mereka, membelah laut Tiberau supaya mereka dapat melewatinya dengan aman dan selamat. Dan Tuhan masih melakukan banyak mujizat-mujizat yang terjadi sepanjang perjalanan mereka. Tapi semuanya itu seakan-akan lupa. Sudah mereka anggap sudah lewat, sudah lalu, mereka sudah tidak mengingat lagi keajaiban-keajaiban yang Tuhan ciptakan itu. Hanya oleh karena apa? Hanya karena mendengar informasi yang belum tentu benar. Biasanya informasi yang buruk itu seringkali ditambah-tambahkan seseorang untuk menciptakan skala berita yang makin besar. Nah, itu juga yang kita hadapi pada saat-saat sekarang ini. Pada awal-awal wabah itu muncul, kita bisa melihat berbagai kepanikan yang terjadi. Pasar-pasar diserbu, supermarket diserbu, pembersih tangan semuanya kosong, semuanya dibeli. Sekalipun yang dibutuhkan 1, tapi yang dibeli itu 10, sehingga mengakibatkan semuanya kosong. Dan apa yang terjadi lagi? Masing-masing manusia berebut menyelamatkan dirinya. Mereka memakai pelindung-pelindung ya, yang mereka anggap dapat menangkal serangan virus tersebut. Dan juga banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kesempatan di tengah-tengah wabah tersebut. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat di dalam informasi yang tidak benar tersebut. Nah, kita tahu bahwa ketika saat itu semuanya terjebak di dalam informasi, salah informasi ini. Dan ini persis dengan informasi ketika disampaikan oleh 10 pengintai yang membawa kabar buruk kepada bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel juga panik, sampai sudah merasakan hidupnya sudah berakhir, sudah tidak ada Tuhan. Mereka sudah lupa bahwa Tuhan pernah menyelamatkan mereka. Nah, berangkat daripada kisah tersebut maupun pengalaman yang baru kita lewati dan sedang kita jalani dan yang akan kita jalani kemudian lagi. Karena wabah yang melanda manusia COVID-19 ini tidak semudah itu untuk diatasi, tidak secepat itu untuk selesai. Nah, kenyataan sudah ada di depan kita. Baiklah, saya mengajak seluruh remaja yang diberkati di dalam Tuhan Yesus. Hendaklah kita secara cermat dan cerdik untuk mengelola informasi yang masuk. Jangan terjebak seperti bangsa Israel yang mendengar informasi itu akhirnya meluluhkan semangat, meluluhkan imannya, seakan-akan menganggap Tuhan itu sudah tidak ada. Ya, jangan sampai mendapat tahap seperti itu. Baiklah kita belajar kepada Yosua dan Kaleb. Sekalipun mereka masuk ke dalam tim 12 pengintai itu dan mereka setuju bahwa tanah itu sangat subur. Yosua dan Kaleb sangat-sangat setuju. Tetapi ketika informasi sesat itu, informasi yang kurang tepat itu disampaikan, yaitu bangsa di sana itu terdiri atas bangsa yang kejam-kejam, yang gemar berperang, ya, yang kota-kotanya, benteng-bentengnya tebal dan tinggi. Tetapi apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb? Bahwa jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang telah membawa kita keluar daripada tanah Mesir. Dan Tuhan yang sama juga yang akan menyelamatkan kita dan akan menimbakan kita dengan baik dan selamat sampai di tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb tetap bertahan di dalam iman percayanya itu. Nah, baiklah para remaja di dalam Tuhan. Ayo kita belajar daripada Yosua dan Kaleb ini. Di tengah-tengah informasi, di tengah-tengah media sosial yang sangat menggebu-gebu, yang penuh dengan berbagai informasi, baiklah kita secara pintar dan bijak untuk dapat memisah-misahkan mana informasi yang tidak baik, mana informasi yang benar. Sehingga iman kita tidak luluh, iman kita tidak patah semangat. Sudah sekian saat Tuhan menyertai kita. Sepanjang wabah ini juga, minimal setengah tahun ini juga Tuhan telah menyertai kita. Biarlah itu menjadi pengalaman tersendiri bagi kita untuk tetap percaya
bahwa Tuhan yang sama akan mampu membawa kita keluar daripada wabah ini. Perlindungan Tuhan akan terus berjalan bersama dengan kita. Yang kedua adalah kita bisa belajar daripada Yosua maupun Kaleb yang tetap taat dan tetap bergantung pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Musa meninggal dunia, maka tongkat kepemimpinan atas bangsa Israel dalam misinya menuju ke tanah Kanaan, itu Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti daripada Musa. Yosua adalah manusia pada umumnya, manusia yang juga penuh dengan segala kelemahan maupun kelebihan. Tetapi Yosua adalah seorang yang sangat beriman, dan pada saat itu selain Tuhan menugaskan Yosua menggantikan Musa, Tuhan juga meneguhkan iman Musa dengan berkata sebanyak 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Malah yang ketiga kali Tuhan mengingatkan kepada Musa, jangan kecut dan tawar hati. Seakan-akan itu Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa tantangan Yosua ke depan menggantikan Musa membawa bangsa Israel itu tidak mudah. Sungguh sangat teramat berat. Makanya Tuhan meneguhkan iman daripada Yosua. Karena Yosua harus menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang suka bertengkar dengan Musa, sekaligus bertengkar dengan Tuhan. Itulah situasi bangsa Israel yang akan dihadapi Yosua. Belum lagi Yosua membawa bangsa Israel yang model seperti itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Sehingga Yosua harus menghadapi masalah di dalam bangsa Israel sendiri, dan juga Yosua harus menghadapi masalah di luar, yaitu bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan yang akan ditaklukkan olehnya dengan peperangan tentunya. Itulah yang akan dihadapi Yosua di masa depan. Makanya Tuhan mengingatkan padanya, kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Janganlah kecut hati dan tawar hati. Nah, Yosua mendengar daripada janji Tuhan, sabda Tuhan yang begitu luar biasa, janji penyertaan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Yosua tetap berpegang di dalam prinsip itu. Yosua tetap taat. Yosua tetap mau percaya bahwa Tuhan akan memampukannya untuk dapat membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, merebut segala kota-kota yang ada di sana, dan bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar di tanah perjanjian itu. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita, sekalipun kita tahu bahwa wabah ini tidak bisa selesai dengan cepat. Wabah ini perlu waktu. Hanya Tuhanlah yang tahu waktunya kapan itu berakhir. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menyelesaikan wabah tersebut. Umat manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Eksperimen demi eksperimen itu terus dijalankan. Penemuan penelitian terus dijalankan. Tetapi hanya hikmat daripada Tuhan, hanya waktu daripada Tuhan yang akan memampukan wabah ini dapat diselesaikan umat manusia dengan baik. Nah, menghadapi masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini, yang penuh dengan kegelapan ini, yang penuh dengan banyak informasi, yang penuh dengan berbagai keburukan-keburukan bisa kita lihat secara pandangan visual, itu akan mudah menjatuhkan mental dan semangat kita. Baiklah, kita belajar kembali kepada Yosua. Ingatlah bahwa Tuhan pernah berjanji, kuatkan dan teguhkan hati kita. Bahwa Tuhan yang sama seperti Yosua sembah, Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, yang akan membawa kita dengan baik, dengan tertib, dengan aman, dengan penuh perlindungan, melewati masa-masa penantian ini dengan baik. Tetap beriman, tetap percaya, saringlah informasi yang tidak baik, dan khususnya remaja-remaja di dalam Tuhan Yesus, dan diberkati Tuhan Yesus. Tetaplah semangat dalam belajar, baik belajar yang diselenggarakan secara online, dan mungkin ada waktunya nanti secara offline. Tetap berkonsentrasi, tetap belajar dengan tekun, supaya masa depan Anda tidak terlewati selama wabah ini. Dan juga kita tetap taat, kita tetap mau mendengar otoritas, yaitu pemerintah. Ingat, pemerintah itu adalah pemerintah yang dipilih oleh Tuhan. Ketika pemerintah sudah mencanangkan hidup dengan tatanan yang baru,
hidup dengan istilahnya new normal, ya, di luar kenormalan yang ada, yang sudah pernah ada. Apa saja, misalnya kita harus memakai masker, menjaga jarak, jangan suka berkumpul-kumpul apalagi di dalam satu ruangan yang tertutup. Usahakan menjaga jarak. Berbicara pun ketika tidak memakai masker pun jangan terlalu tergesa-gesa, jangan besar, jangan terlalu kencang, keras suaranya. Kenapa? Karena droplet kita akan melebar kemana-mana dan itu membahayakan. Ataupun orang lain yang membahayakan kita. Tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan, tukarlah baju, pakaian Anda yang sudah dipakai keluar, dan senantiasa istirahat yang baik, cukup, jaga makanan, jaga kesehatan kita supaya imun kita tetap terjaga. Dan juga ingat anak-anak muda, anak-anak remaja, bahwa kita mempunyai orang tua, entah itu adalah kakek nenek Anda, entah itu adalah papa mama Anda yang sudah berumur seperti Om ini. Kami ini sangat rentan, sangat mudah terinfeksi oleh serangan virus COVID-19 ini. Nah, baiklah anak muda ikut membantu menjaga kesehatan Anda sehingga virus tersebut tidak menular melewati Anda, memasuki para orang tua. Nah, ini aja yang bisa Om sharing kepada para remaja pada ibadah PINS ini. Biarlah ini menjadi berguna bagi Anda, biarlah ini menjadi satu kekuatan sendiri bagi Anda. Dan Om akan tutup di dalam satu ayat yang sangat menguatkan kita, dan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia terangkat ke surga. Apa yang dia janjikan? Yohanes 14 di ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dilanjutkan lagi, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kita mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Ya, Tuhan sendiri sudah menjanjikan dirinya sendiri berbentuk Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kita sebagai bait Allahnya, dan dia juga yang akan memampukan kita, yang akan memberikan hikmat kepada kita supaya kita terampil, supaya kita cakap, supaya kita berani, supaya kita tetap semangat melewati masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Terima kasih. Amin. Haleluya. Usai sudah pemberian firman yang hamba-Mu sampaikan, dan biarlah firman Tuhan yang akan bekerja, Roh Kudus-Mu yang akan menghidupi firman itu di dalam kehidupan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang akan menjadi panduan, menjadi satu-satunya ajas yang kuat, dasar yang teguh, iman yang mendasarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga rancangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu turun atas anak-anak remaja kami ini. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat-Nya Tuhan. Mari remaja-remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan kita. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu setia menghidupi hari-hari di dalam kehidupan kita, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai selalu di dalam kehidupan kita, memberi kekuatan, memberi pengharapan yang pasti. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa, Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.